Saya bilang ke ibu saya mau bunuh diri, Coach. Allah Allah. Wallahi, dan ini saya malu sebenarnya, Coach. Dan ibu saya di momen itu nangis dan saya malu sejadi-jadinya, saya nggak ada kerjaan. Coach kasih solusi. Ya, jadi gini, Coach. Jadi memang saya punya problem ataupun isu terkait dengan pengalaman trading saya. Jadi memang Trading apa? Trading saham, Coach. Saham. Ya. Oke. Dalam negeri, luar negeri, Amerika Serikat. Bursa Efek Indonesia. Oke. Setelah 2022 cukup intens melakukan trading, dan yang terjadi berikutnya adalah lebih tepatnya di akhir 2024 menuju awal 2025, yang dimana saham Indonesia downtrend sangat-sangat dalam, dan disitulah saya merasa saya melakukan kesalahan dalam proses trading. Sebelumnya di periode 19 sampai dengan 2022 itu investasi saya sebenarnya menghasilkan return yang cukup baik ataupun hasil yang cukup baik. Cuma saya kemudian terlanjur tertarik dengan beberapa mungkin influencer ataupun YouTube yang memberikan konten tentang trading dan potensi keuntungan yang luar biasa besar dengan aktivitas yang apabila dilakukan dengan jumlah yang cukup besar, mungkin multiplier ataupun pengalinya hasilnya akan lebih besar. Naruh 500 juta terus bisa untung 500%, berarti 2,5 M, gue nggak harus kerja lagi gitu, kurang lebih. Kurang lebih ekspektasinya, Coach. Alright. Tuh influencer. Gimana? Ya, dan rasanya memang setelah melakukan hal yang sudah dianggap sudah I did my homework, jadi saya sudah melakukan PR saya membaca terkait dengan trading, investasi, tapi memang hasilnya jauh dari yang diharapkan dan justru saya mengambil pinjaman online, Coach. Lo ngambil pinjaman online untuk trading? Iya, Coach. Ayolah, oke. Ya, karena memang ekspektasi saya adalah dengan menambahkan kapital kita bisa leverage keuntungan. Leveraging down ya? Atau justru mau ningkatin? Iya, ningkatin dari kita punya modal, Coach. Dan memang kekunci kau? Iya, menguap dana yang sudah saya kumpulkan, yang saya sudah hasilkan 2019 sampai 2022, Coach. Boleh tahu besarannya? Iya, untuk nominalnya mungkin tidak sebesar yang lainnya, Coach, tapi bagi saya itu cukup berarti. Iya. Sekitaran 90 juta, Coach. Sorry, itu uang masuk atau setelah valuasi, setelah capital gain? Itu uang masuk nih? Itu adalah uang yang belum saya tarikan, tapi memang dari secara investasi dari 2019 sudah bertumbuh, jadi sekitar lebih dari 100 juta dan menguap 90 juta. Dan efek sampingnya di emosional, jadi yang saya tadinya cukup confident dengan investasi yang saya anggap 2019 sampai 2022 itu cukup baik, membantu kita untuk meningkatkan modal, untuk kita membutuhkan sesuatu, kita bisa ambil dari sana. Tapi memang saya cerita, memang di momen itu saya rasa dengan uang yang saya sudah kumpulkan dan menguap, saya bilang ke, ya ini jujur memalukan, Coach, saya bilang ke ibu saya mau bunuh diri, Coach. Allah. Wallahi, dan ini saya malu sebenarnya, Coach. Dan ibu saya di momen itu nangis dan saya malu sejadi-jadinya, saya nggak ada kerjaan. Saya modal yang saya investasikan, yang saya kumpulkan menguap. Memang kesalahan saya pribadi, tapi di momen itu saya malu, Coach. Makasih udah menceritakan. Aku tahu ini nggak mudah. Ibu gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Komunikasi sama ibu, karena dulu bekerja, sekarang lebih sering, setiap hari paling nggak ada obrolan dengan ibu. Wow, oke. Aku bisa bantu apa? Pengembangan diri, Coach, dari sisi pribadi. Apa yang kau rasakan sekarang? Yang dirasakan sekarang lebih tepatnya bingung, Coach, sesuai dengan apa yang saya coba kirimkan ke Kasih Solusi. Saya bingung apa yang harus saya lakukan setelah ini. Lebih tepatnya apakah saya mencari pekerjaan secara aktif atau memang memulai usaha untuk mendapatkan rezeki, Coach. Dan yang ada pertanyaan spesifik yang hendak kau ajukan ke saya? Apabila saya memang dengan usaha diri sendiri ataupun dari pihak-pihak yang lain terkait dengan mendapatkan pekerjaan, bagaimana caranya supaya saya bisa berkomitmen untuk bekerja dengan jangka waktu yang lama, Coach? Bismillah.
Aku kasih selamat dulu nomor 1. Iya, makasih Coach. Kenapa aku kasih selamat tau nggak? Iya, kenapa Coach? 1, orang yang sudah merasakan ingin bunuh diri dan mengakuinya dan tidak melakukannya, itu tanda keimanan. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi saya ngelihatnya justru dari sudut pandang yang berbeda. Karena orang yang nggak pernah merasakan keputusasaan ekstrim nggak akan pernah terlintas untuk bunuh diri. Dan orang-orang yang kemudian kurang iman akhirnya memilih untuk melakukannya dan nggak mungkin duduk di sini. Tapi dirimu masih duduk di depan ini dan mengakui dengan malu bahwa pernah memikirkan itu. Dan bahkan mengakui ke orang yang doanya paling mustajabah dalam hidup kita, ibu kita. Ya, jadi bro, nomor 1 keren. Ya, Iya Coach. keren. Ya, dan pengen tahu juga sih belum berlanjut. Pinjolnya gimana? Udah lunas belum? Alhamdulillah sedang proses ke sana Coach, dan saat ini tinggal dari sisi kartu kredit karena juga pakai kartu kredit. Saya memang merasa itu tanggung jawab saya dan memang perlu dibayarkan. Jadi memang apapun yang terjadi dengan tabungan yang mungkin terkuras, dengan ekspektasi dari investasi yang tidak berjalan sesuai rencana, itu harus saya bayarkan. Itu tanggung jawab yang harus kita pegang. Ya, dan bahwa kau melalui itu di penggalan usiamu yang 20-an, itu alhamdulillah. Saya berkali-kali ditipu. Tapi karena kebodohan saya sendiri. Salah satunya adalah dengan mempercayakan uang kepada pihak yang katanya akan mengurus dan dimainkan di pasar modal. Ternyata dimainin juga. Dan kita selalu pada saat momen kejadian itu kita nyalain orang. Tapi ada 3 jari yang ke diri sendiri. Keputusan untuk mempercayakan orang itu saya. Keputusan untuk tidak ngecek saya. Keputusan hingga akhirnya ditipu saya. Jadi yang salah siapa? Saya dengan mudah mengatakan saya. Dalam konteks yang lebih besar, uang yang hilang akibat placement yang buruk, ya, dan itu emang ternyata saham goreng-gorengan, ya, itu alhamdulillah saya diberi rezeki dalam bentuk lain. Dan dulu nggak ngelihat, dulu ngelihatnya cuma hilangnya. Tapi kalau sekarang ngelihat pembelajarannya. Saya di pasar modal kemudian main nggak? Iya. Tapi bukan main ya, bahasanya saya berinvestasi dengan objektif yang jelas. Kenapa saya suka pasar modal? 1, karena kita terlibat secara langsung dalam tumbuh kembang perusahaan-perusahaan Indonesia di tanah ini. Kalau saya naruh uang di kripto, saya nggak ngerti nih, jadi cuma dikendalikan oleh sentimen. Saya naruh uang di perusahaan-perusahaan yang secara leadership baik, secara bisnis baik, itu cuma masalah waktu aja dia akan bertumbuh. Jadi isunya sebenarnya karena selama ini yang saya inginkan adalah dapat return banyak. Sebenarnya kata lainnya serakah. Saya serakah, dirimu bisa jadi juga serakah. Waktu itu. Kenapa? Karena kita kemudian dibutakan oleh terang yang dekat, tapi kita lupa sama misi kita yang lebih benar. Misi sejati itu kan dapat uang bukan? Enggak. Uang tuh cuman alat bro. Ya, uang tuh cuman kesepakatan bersama. Kalau suatu saat dunia mengatakan, oke, yang namanya kekayaan ini tidak lagi kita nilai dalam bentuk uang, kita nilai dalam bentuk daun. Berubah bro. Tapi satu hal yang nggak berubah, yang bisa dimunculkan dari uang. Uang tuh netral. Bisa membawa kebaikan, bisa membawa keburukan. Tergantung yang bawa. Dan memang yang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian itu aja. Yang hilang iya, kenapa? Karena sebagaimana uang, orang juga bisa memanfaatkan pasar modal untuk akal-akalan. Banyak. Tapi kan kita juga udah diberi semua kelengkapan untuk itu. Kenapa kita mendengarkan influencer? Karena kita izinkan diri kita mendengarkan influencer yang mengatakan bahwa kita akan menikmati untung besar. Betul ya? Wah kalau waktu itu gue masuk 1 miliar, udah berapa? 7 miliar. Gini, kalau waktu itu saya tahu kripto bakal jadi seperti apa, semua aset saya jual, saya taruh di kripto. Tapi pertanyaannya gini, di antara semua Bitcoin yang ada, semua digital currency yang ada, siapa yang bisa memastikan ini akan terjadi? Sebagaimana saham, siapa yang bisa memastikan? Nggak ada. Cuman kita punya pola pikir, kita punya mekanisme yang lebih mudah untuk meneliti saham. Karena perusahaannya wujudnya jelas, manajemennya jelas. Sementara, maaf dengan segala hormat, kalau kripto rada susah. Saat ini nomor 1 yang dirimu mesti coba urai itu bukan kerja atau nggak kerja, kerja apa,
tapi pola pikirnya dulu. Dirimu harus melatih untuk lebih banyak bersyukur. Bahwa apa yang sudah terjadi kau syukuri dulu. Bahwa ini ada peruntukan baik. Kemudian penuntasan, mesti punya strategi. Strategi pertama, penuntasan hutang-hutang itu gimana? Aku boleh tanya nggak? Kan belum ada pekerjaan. Terus bagaimana bayar hutang-hutang itu ya? Dari tabungan, Coach. Belum ada pemasukan tambahan. Belum ada, Coach. Kalau memang udah dikondisikan dibayar dari tabungan, argumen saya lebih cepat lebih baik. Ya, apa langsung kibarkan bendera putih, ngobrol sama banknya, saya tidak pada kemampuan untuk bayar, boleh nggak ditetapkan one time payment, tapi discounted dong, kan gue mau bayar nih, ya itu berapa? Atau kalau memang dirimu merasa hitung-hitungannya baik kartu kredit atau pinjol itu mau ditarik 6 bulan dan tabungan itu masih bisa, harus dibarengi dengan strategi kedua, strategi dapat pekerjaan. Ya, Coach. Nah, pekerjaan itu adalah bukan status ya, tapi aktivitas berbayar. Apa aja yang penting lo dibayar. Jadi jangan nyari status dulu, clear ya. Jadi bukan mencari apa judul pekerjaan saya, bukan. Tapi dari skill set yang ada, tugasmu adalah nawarin aja ke beberapa network yang ada. Kan sekarang kita udah jadi network nih. Tawarkan ke saya juga, boleh nggak saya bantu untuk media monitoring. Kalau 2 pekan kerjaan saya memuaskan, pekerjakan dong. Atau kasih project dong. Ya. Paham ya? Jadi bukan minta kerjaan, tapi ngasih kebermanfaatan. Menawarkan kebermanfaatan. Boleh izin sharing, Coach? Boleh. Jadi memang sebenarnya dari periode setelah 2022 sampai dengan saat ini untuk apply kerjaan sebenarnya cukup aktif, Coach. Bisa dibilang sebenarnya kalau dari email sendiri itu mungkin sudah ribuan, Coach, yang udah dikirim. Tapi memang ada beberapa tapi konversinya atau presentasinya dibanding dengan yang saya apply mungkin kecil sekali. Mungkin bisa dibilang di bawah 1%. Ada beberapa yang mencoba mengajak interview tapi memang belum rezekinya atau belum jodohnya. Jadi tadi apply ke ribuan perusahaan. Iya, Coach. Dan faktanya saat ini juga banyak yang lain yang sedang apply pekerjaan dan mungkin sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan saat ini. 1, jangan merasa bahwa satu-satunya cara untuk bekerja itu dengan ngelamar. Ya, karena gini, perusahaan itu selalu punya lowongan. Tapi ini observasi ya, nggak ada risetnya. 90% lebih lowongan itu nggak pernah dideklar. Menarik ya. Dan mereka sangat mengandalkan rekomendasi. Jadi yang harus jadi pertanyaan bukan berapa banyak lamaran sudah dikirim, tapi berapa banyak orang bisa merekomendasikan dirimu. Pertanyaan susulannya, bagaimana membuat orang merekomendasikanmu kalau mereka nggak kenal? Kalau dirimu bertanya ke saya, mau nggak saya merekomendasikan? Saya mau. Kenapa? Karena udah dengar ceritanya. Dan ini kan dibukakan oleh yang namanya kasih solusi. Ya. Dan semoga obrolan hari ini bisa dirimu intisarikan menjadi serangkaian pembelajaran. Karena yang paling penting dari yang sudah terjadi, itu bukan untukmu doang loh. Tapi untuk orang-orang di sekitarmu. PR nomor 1, buat dirimu dikenal dengan menyebut pembelajaran yang kau dapat yang sangat mahal dengan kehilangan 90% dari kekayaan. Dan gimana caranya untuk bisa mengurangi itu. Dan menurutmu banyak nggak orang yang berada pada problem serupa? Banyak. Banyak nggak orang yang punya ketakutan serupa? Banyak. Tapi mereka nggak tahu mesti ngobrol sama siapa. Sekarang ada dirimu. Coba mulai menawarkan peran. Bukan minta pekerjaan. Karena kalau minta pekerjaan, posisi kita tuh selalu di bawah. Ada lowongan nggak? Nggak ada. Ya iya nggak ada. Tapi kalau gini, apa yang paling challenging sih dari pekerjaanmu? Atau dari bisnismu? Atau dari organisasimu? Atau dari timmu? Kau cek, bisa nggak lo bantu? Paham ya? Kok gue malah ngelihatnya lo tuh punya peluang untuk bisa menentukan, untuk nggak masuk ke dalam satu pola yang jutaan orang sekarang terjebak di dalamnya. Namanya pola permanent employment. Gue suka ketawa ya, banyak yang bilang, coach aku belum diangkat jadi karyawan permanen. Terus aku bilang, rada susah ya, karena hidup permanen tuh nggak ada. Gimana lo mau jadi karyawan permanen? Betul nggak? Iya. Iya kan, tapi benefitnya banyak ya. Tapi gini, ketimbang mikirin benefit yang lo bisa dapat dari satu perusahaan yang pada saat itu udah nggak ada, artinya lo nggak punya. Kenapa lo nggak mikir kebermanfaatan lo untuk banyak perusahaan? Spesifik aja kalau memang fokusmu adalah menganalisa revenue, menganalisa media,
dan resikonya kepada itu, jadikan aja itu dari perusahaan A, B, C, D, E. Nggak usah mikirin B, C, dan E aja dulu. Tapi kesempatan untuk bisa punya kehidupan profesional yang berkarya pada banyak organisasi itu menyenangkan. Dan kisahmu sendiri terkait ke pasar modal, aku sih benar-benar anjurkan untuk bukan double down ya, memulai lagi. Tapi dengan cara yang baik. Gini ya, ini saya kasih tahu ya. Kan tadi udah jelas kenapa saya milih pasar modal dan bukan kripto. Jelas ya, itu tapi pendapat pribadi. 90%, ini yang terkait trading ya. 90% dari trader itu kehilangan uangnya di 90 hari pertama, 90% banyaknya. Paham ya? Itu the rule of 90. Kenapa? Karena nggak sabar, karena serakah. Karena pada saat udah ngelihat, jadi diperlakukan kayak judi. Kenapa? Karena nggak punya kalkulasi kenapa naik, kenapa turun. Yang dimiliki adalah semoga naik, semoga nggak turun. Paham ya? Dan itu nggak baik, bro. Sabar aja. Ya betul Coach. Berapa sih orang Indonesia yang berkegiatan di pasar modal? Persentasenya mungkin kecil Coach dibandingkan dengan jumlah Berapa? mungkin bisa dibilang di bawah 5%. 4%, bro. Nih, kita udah ngomong begini aja. Di ruangan ini, mayoritas nggak ngerti saham. Dan nggak punya rencana untuk ngerti saham. Padahal cuma 4%. Ya. Artinya apa? Peluangnya gede banget. Bisa dipelajari? Bisa. Cuman kan akhirnya mau membelajar nggak? Nah itu kan pertanyaan lain. Dirimu udah pernah belajar. Udah pernah lagi terpuruk. Salaman. Itu uang sekolah yang harus dibayarkan. Tapi kalau nggak dicatat pembelajarannya, lupa lagi. Gue pengen abis ini kau punya rencana membuat profil dirimu, menawarkan jasa, di samping juga menjelaskan credentialmu, CV-mu. Abis itu kau mesti punya rencana untuk kembali ke pasar modal, tapi dengan pengetahuan yang benar. Yang penting pertanyaan gue gini, dari circle-mu yang ada, siapa yang bisa merekomendasikanmu itu aja dulu. Yang harus kau benahi benar-benar adalah pada saat nanti ada yang minta uji coba peran saya, gue udah siap belum? Habiskan waktunya untuk itu. Bangun reputasi itu jauh lebih penting. Sekarang kau punya satu orang namanya Rene Suardono di sini. Ya, nanti abis ini apabila saya suka, saya akan merekomendasikan ke beberapa orang lain. Dan orang-orang kayak kue lapis gitu loh, bro. Jadi jangan berpikir meyakinkan 1000 orang, nggak usah. Yakinkan 1 orang. Puaskan 1 orang. Penuhi janji kepada 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan lama-lama dia akan jadi deret ukur. Paham? Paham Coach. Ya. Jadi lebih ke bagaimana menghubungkan kembali komunikasi atau relasi yang sebelumnya ada ya Coach ya. Yes. Dari yang circle yang udah ada aja. Say hello, tanya kebutuhan mereka, bukan bantuin gue dapat kerja dong. Ya nggak bisa. Paham ya? Oke. Aman? Ya, makasih Coach. Yes. Coach kasih solusi.